Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'al fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judi tasihul khairati kulla waqtin wa awan al-alimul ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan al-hayyul qayyum alladzi la taghidu nafaqatuhu bimarid duhuri wal azman Al-Karimul ladzi ta'adzana bil mazidi lidawis sukran Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibur ridwan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan alimuz zahiri wa man tawa alaihil janan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun raballahu bihil haqqa hatta tadha wastaban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'd ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih biimtithali awamirih wajtinabi nawahi wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan seluruh puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Yang kedua, namun tak boleh diduakan, sholawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segalanya untuk menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang yang sebagaimana sedang kita rasakan saat ini. Semoga kita dapat bersamanya kelak di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangannya, sebab tiada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat kecuali ketakwaan. Ma'asyiral muslimin ajarakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun sebagai salah satu bentuk kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia di dalam Islam. Saat ini kita telah memasuki pertengahan bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang sangat agung, yang di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut sebagai bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Dengan riwayat sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Innama sumiya Sya'bana li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun lis-sha'imi fihi hatta yadkhulal jannah." Yang artinya, sungguh dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak bagi orang yang berpuasa di tengah-tengahnya hingga ia masuk surga.
Rasulullah sebagai contoh dan suri tauladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang beliau lakukan di bulan ini melebihi jumlah puasa yang beliau lakukan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Yang artinya, ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia. Ia adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta. Maka aku senang ketika amalku diangkat sedang aku berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ada sebuah amalan yang sebenarnya mudah sekali untuk dilaksanakan, namun sering pula dilupakan. Sebuah amalan yang sekadar melafalkan dua lafaz namun memiliki ganjaran yang cukup dahsyat. Amalan tersebut tak lain dan tak bukan ialah beristighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tak hanya sekali atau dua kali memention perintah untuk beristighfar dalam Al-Qur'an. Seakan-akan Allah ingin sekali kita sebagai hambanya untuk memohon ampun kepadanya. Padahal jika memakai otak kita untuk berpikir, seharusnya Allah tak perlu sampai sebegitunya dalam menyuruh kita beristighfar. Allah adalah Tuhan yang maha segala dan tak butuh pada apapun. Justru kitalah yang seharusnya sadar bahwa kita itu penuh dosa. Maka kitalah yang seharusnya berinisiatif untuk memohon ampun kepadanya. Tetapi memang pada dasarnya Allah adalah Tuhan yang maha penuh dengan kasih sayang, sehingga Ia ingin supaya kita memohon ampun kepadanya. Mari kita cermati berbagai perintah Allah untuk beristighfar dalam Al-Quran. Di dalam surat Muhammad ayat 19, di sana terselip perintah untuk beristighfar, wastaghfir li dzambik, atau di dalam surat An-Nisa ayat 106, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Juga di dalam surat An-Nisa pula pada ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Atau jika ingin lagi, lihatlah pada surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan masih banyak lagi perintah Allah untuk kita supaya kita memohon ampun kepadanya, entah yang tersurat maupun yang tersirat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam Nawawi terdapat sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku benar-benar akan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah, bahkan manusia dengan taraf Nabi Muhammad saja masih memohon ampun kepada Allah. Padahal jelas-jelas kalau beliau itu adalah seorang Rasul yang maksum alias terjaga dari perbuatan yang tercela. Maka apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak merasa sungkan untuk tidak memohon ampun kepada Allah, padahal kita penuh dengan dosa dan maksiat? Ma'asyiral muslimin, ajarakumullah. Dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, khatib ingin menyorot salah satu, karena disebutkan pula pada surat ini mengenai berbagai feedback yang Allah berikan bagi orang-orang yang gemar beristighfar. Potongan ayatnya telah khatib sebutkan di awal tadi, yaitu surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku berkata, memohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Ia adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Ia akan turunkan hujan yang begitu lebat dari langit kepada kalian, dan Ia akan tambahkan harta, dan Ia juga akan tambahkan anak-anak bagi kalian, dan Ia akan ciptakan bagi kalian kebun-kebun, dan Ia akan ciptakan pula untuk kalian sungai-sungai. Shadaqallahul azim. Mari kita tilik sekilas apa saja feedback yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Dari awal saja Allah telah menyebutkan bahwa Ia merupakan Zat yang Maha Pengampun. Lalu diikuti dengan yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan, yang dimana hujan merupakan berkah yang tiada tara. Dengan hujan, para makhluk hidup mampu melangsungkan kehidupannya. Kemudian Allah menyebutkan wa yumdidukum bi amwalin, dan Ia akan tambahkan bagi kalian harta-harta, wa banin, dan juga anak-anak. Di zaman ini semua butuh uang. Mungkin uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh akan uang. Lalu Allah juga menyebutkan bahwa Ia akan menambahkan anak-anak bagi orang yang bergemar istighfar. Ada pepatah lama, banyak anak, banyak rezeki. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu mana hambanya yang sudah mampu untuk memomong, mana yang belum mampu. Maka ketika Allah mengaruniakan seorang momongan kepada pasangan suami istri, itu tandanya Allah merasa bahwa mereka sudah cukup siap untuk memomongnya, baik secara emosional maupun secara finansial. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jika tadi khatib menyebutkan berbagai feedback dari Allah di dunia, maka mari kita bergeser. Mari kita bergeser ke ayat lanjutannya yang membahas tentang ganjaran-ganjaran Allah di akhirat kelak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Ia akan ciptakan bagi kalian kebun-kebun, dan Ia akan ciptakan pula untukmu sungai-sungai. Allah tidak lagi menyebutkan iming-iming memasukkan surga atau iming-iming yadkhulul jannah. Tapi Allah langsung menyebutkan bahwasanya Ia akan ciptakan bagi orang yang gemar beristighfar berbagai kebun dan berbagai sungai. Yang jelas-jelas kebun dan sungainya ini adalah kebun dan sungai yang ada di surga nanti. Maka hadirin sekalian, beristighfarlah, memohon ampunlah agar kelak kalian masuk surga. Ma'asyiral muslimin, ajarakumullah. Demikianlah khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat memetik pembelajaran dari apa yang telah khatib sebutkan tadi, dan khususnya pada khatib diri sendiri. Dan semoga kita mampu untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Sekali lagi khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan ketakwaannya seseorang bisa selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fi jamaatil karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim.